Harga tiket masuk sebuah pertunjukan adalah 100.000 untuk dewasa dan 40.000 untuk anak-anak. Pada suatu hari sebanyak 300 orang datang menyaksikan pertunjukan dan diperoleh 19.200.000 dari hasil penjualan. Jumlah orang dewasa dan anak-anak yang datang ke pertunjukan. Nah, soal ini merupakan sistem persamaan linier, bukan pertidaksamaan. Ini merupakan sistem persamaan linier, di mana di situ kita lihat bahwa kita misalkan aja dulu. Siapa yang dimisalkan? Tiket masuk sebuah. Misalkan begini. Untuk tiket dewasa itu kita misalkan apa? X. Untuk anak-anak Y. Oke, berarti logikanya begini. Harga tiket masuk pertunjukan 100.000 untuk anak-anak dan berarti apa? 100.000 untuk dewasa. 100.000. Satuan ribunya atau istilahnya 0 di belakangnya berapa? 3. Ini kita simpen dulu ya. Simpan ini sekalian, ini juga disimpan. Berarti 100x ditambah 40y sama dengan berapa? 19.200. Oke. Kemudian kita lihat di sini sebanyak 300 orang yang datang, maka dewasa sama anak-anak berapa? 300. Maka X plus Y sama dengan 300. Berarti setelah ini kita samakan penyebut samakan X atau Y. Mau mengeliminasi apa? Mengeliminasi apa? Y. Kalau Y maka berarti atas kalikan berapa? 1, bawah kalikan 4. Berarti berapa di sini? 100x Oke. Kemudian di sini 4. Berapa? 12.000. Mudah ya. Ini kita kurangkan jadinya berapa? 60x sama dengan berapa? 7.200 ya. 72 dibagi 6 berapa? Berarti di sini 120. Mudah ya. Kalau X-nya 120 kita punya modal bahwa X plus Y itu kan 300. Berarti Y-nya berapa? 180. Selesai. Sehingga dewasanya adalah 120, anak-anaknya 180. Jawabannya bagus, selesai. Nomor 2. Daerah yang digambar, yang diarsir pada gambar di atas merupakan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan. Begini caranya, saudara-saudara yang berbahagia. Begini, kita lihat yang garis ini. Terlihat 8 sama berapa? Berarti 8 ini dikalikan siapa? Berarti 8x plus berapa? Plus berapa? 4y. Karena di sini lihat ini ke bawah apa? Ke bawah kan ya? Karena dia ke bawah maka kurang dari 8 kali 4 32. Mudah ya? Ini semuanya dibagi dengan 4. Berarti berapa dibagi dengan 4? 2x plus y kurang dari 8. Udah ya. Sekarang kita sini lihat 4 sama siapa? 6. Berarti apa? 4x plus 6y ke bawah apa ke atas? Ke bawah. Berarti
kurang dari 4 kali 6 24. Dibagi berapa semua? 2. Berarti berapa? 2x. Apa jawabannya? C. Oke, benar. Sudah. Nomor 3. Perhatikan di sini, di situ adalah gini. Daerah yang memenuhi sistem pertidaksamaan linier dari X plus Y kurang dari 4. Berarti gini, langkah pertama kita buat sebuah gini. Kita buat lagi aja untuk mempermudah. Untuk mempermudah kita buat lagi. Ini sebagai X ya. Kita lihat di sini. X plus Y kurang dari 4. Maka kalau kita buat seperti ini, X, Y, kalau X-nya 0, Y-nya berapa? 4. Kalau Y-nya 0, X-nya 4. Kan begitu ya? Kemudian yang kita lihat yang sebelah sini. X plus 4Y lebih dari 8. Ketika X-nya 0, Y-nya berapa? 2. Ketika Y-nya 0, X-nya berapa? 8. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa yang pertama 4 di sini. 4, terus di sini apa? 4. Kita buat sebuah garis. Ini yang 4 kan di sini. Oke, kemudian kita punya berapa ini? 8 sama ini 8 sama 2. Maka kita tulis 8 sama 2 di sini. Kita buat sebuah garis. Kita lihat yang 4 itu kan yang milihnya X ini kan dia kurang dari apa lebih dari? Kalau kurang dari berarti ke arah mana? Dalam. Ke dalam. Berarti ini ke dalam. Berarti ke bawah ya? Oke, ke bawah. Kemudian untuk yang ini lebih dari. Lebih dari berarti apa? Maka daerahnya yang mana? Yang ini. Ini adalah daerah yang dimaksud. Berarti jawabannya 2. Oke. Mudah sekali ya. Seorang petani akan menanam jagung dan singkong dengan lahan yang dibutuhkan tidak lebih dari 50 peta. Lahan tidak tidak lebih dari 50 peta. Petani tersebut membutuhkan pupuk sebanyak 30 kg per peta untuk memupuk jagung dan 60 kg untuk memupuk singkong. Jumlah pupuk yang tersedia adalah 2.400 kg jika keuntungan dari lahan jagung adalah 4 juta per peta dan lahan singkong adalah 6 juta per peta dalam sekali tanam. Keuntungan maksimum petani berarti begini. Lahan yang ditanami oleh jagung, lahan untuk apa? Banyaknya lahan jagung. Itu kita misalkan apa? X. Kemudian lahan untuk singkong itu kita misalkan apa? Y. Bukan singkongnya yang Y, tapi lahan. Karena di situ ada keterangan bahwa lahannya tidak lebih dari 50. Maka X plus Y tidak lebih atau kurang dari 50. Dan di situ juga ada keterangan bahwa jumlah pupuk yang tersedia tidak boleh yang tersedia hanya 2.000, bahkan tidak boleh lebih, kan gitu ya. Menghabiskan pupuknya tidak boleh lebih, berarti harus kurang. Berarti berapa? 30 X plus 60 Y kurang dari 2.400. Bisa dibagi berapa saudara? 30. Bagi 30 semua jadinya berapa? X plus 2Y kurang dari 80. Simpen. Berarti ada 2/3.
tidak saman. Kemudian kita lihat fungsi tujuannya fxy, keuntungan maksimumnya. Per petanya keuntungan dari lahan jagung adalah 4 juta. Satuan juta, berarti kita perkecil jutanya nanti akhirnya saja ya. Berarti berapa? 4x. Ya kan? Plus berapa singkongnya? 6 juta, berarti 6y. Ini fungsi tujuan kita. Kalau kita lihat di sini x plus y sama dengan 50. Kalau kita buat gini, x y, kalau x-nya 0, y-nya berapa? 50. Y-nya 0, x-nya berapa? 50. Sekarang yang ini, x y, kalau x-nya 0, y-nya berapa? 40. Y-nya 0 berapa? 80. Nah, ini kita buat sebuah gambar atau grafik. Kalau dibuat sebuah grafik, kita akan ketemu yang seperti ini. Oke, berarti gini. Di sini berapa? 50,5? 50. Berarti ada 50 dan 50 di sini dan di sini 50. Kemudian kita buat sebuah garis, seret, anggap aja bagus garisnya ya. 50. Kemudian berapa? X-nya 80, Y-nya 40. Oke. Maka kita dapatkan garisnya lagi, seret, mari. Semuanya kurang dari, maka dia yang daerah diarsir yang mana? Yang ini kan? Nah, maka daerah diarsir yang sebelah sini. Ini adalah daerah yang diarsir. Di sini ada berapa titik potong? 3. Yang pertama, yang paling atas ini berapa ini titik potongnya? 0,40. Oke, yang sebelah bawah ini 50,0. Yang tengah pakai eliminasi. Kita eliminasi dulu ya. Dari mana? Dari pertidaksamaannya. X plus 2y sama dengan 80. Kemudian X plus Y sama dengan 50. Seret minus X habis kan? Y sama dengan berapa? 30. Karena X plus Y sama dengan 50, maka Y sama X sama dengan berapa? 20. Ya, maka di sini 20,30. Yes. Kita masukkan ke fungsi tujuan. Yang pertama berapa? fxy, maka fx-nya 0,40. Yang kedua, f 50, berapa? 0. Yang ketiga, f 20,30. Oke. Kita masukkan 0 kali 4 kali 0, 0. 6 kali 40, 240. 50 kali 4, 200. Nah, sekarang ini 4 kali 20, 6 kali 30, 180 tambah 80, 260. Maka karena satuan ini berapa? Juta, jawabannya berarti 260 juta. Apa jawabannya? D. Jawabannya adalah D. Oke, nomor 5. Perhatikan gambar fungsi fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Langkah pertama gini, lihat. Kalau kita menyelesaikan soal seperti ini, C-nya itu kamu lihat yang di sini sumbu Y, dia memotong nilainya berapa? Min 3 itu min apa plus? Min. Berarti C-nya terlihat dari situ. Berarti C-nya itu positif apa negatif? Kalau negatif maka C kurang dari 0. Paham? Kemudian kita lihat yang A.
A itu dilihat dari dia gambarnya, kurvanya itu tersenyum apa cemberut. Kalau dia tersenyum, A-nya positif. Kalau cemberut, A-nya negatif. Gambar di situ terlihat cemberut apa? Cemberut. Berarti A-nya apa? A negatif. Sekarang kalau yang B bisa ditentukan oleh nilai A. Gimana cara menentukannya? A kali B itu tergantung dengan condong ke arah kanan atau condong ke arah kiri. Kalau condong ke arah kiri itu A kali B harus positif. Kalau condong ke arah kanan A kali B negatif. Sekarang di sini condong ke arah mana gambarnya? Ke kiri. Berarti A plus B harus positif. A kali B positif, A-nya kan sudah negatif, maka B-nya harus negatif. Ya, A kali B harus positif kan? Karena A negatif, maka B negatif. Berarti B ketemu berapa? Negatif. Jawabannya apa, saudara-saudara? Subhanallah. Mudah sekali kan? UN. Mudah sekali. Sekarang kita nomor 6. Nah, ini model soal yang terbaru karena di ujian sebelum-sebelumnya itu udah ada. Ini mudah. Saya bilang mudah sekali. Kenapa mudah? Karena ditanya adalah fungsi akar dari 3x kuadrat plus 2x min 8 per x plus 2 terdefinisi. Di dalam akar kalau mau terdefinisi harus lebih dari sama dengan 0. Syarat di dalam akar terdefinisi di dalam harus lebih dari sama dengan 0. Maka bisa kita simpulkan bahwa ini akan terdefinisi jika 3x kuadrat plus 2x min 8 dibagi dengan x plus 2 lebih dari sama dengan 0. Dan ini ada syarat di bawah atau penyebutnya itu kan tidak boleh sama dengan 0. Sesuatu dibagi 0 tak hingga, maka tidak boleh. Maka ada syarat bahwa x plus 2 tidak boleh sama dengan 0 atau x tidak boleh sama dengan min 2. Oke. Atas bisa difaktorkan, bisa sekali. Berarti apa? 3x di sini apa? X 8 berarti ini pefaktorannya oh ya ketemu. Di sini berapa? 4, di sini 2. Karena di situ plus 2 maka ini plus, di sini min. Bentar. Oh, kebalik di sini apa? Min. Bentar. Balik ya. Nanti untuk latihannya di situ ada metode terbaru persamaan kuadrat, yakni metode Poisson-Law. Tapi saya belum pakai karena kamu sudah terbiasa pakai seperti ini kan? Itu lebih mudah sekali. Per x plus 2 lebih dari berapa? 0. Oke. Berarti kita cari unsur pembentuk 0. Cari apa? Unsur pembentuk 0. Berarti apa? Unsur pembentuk 0. X sama dengan 4 per 3. X sama dengan tidak min. Karena dari di bawah maka tidak sama dengan min 2. Kan sama toh ini sama ini. Tapi jangan dicoret. Hati-hati. Berarti kita bisa menghitungnya ini. Kita lihat. Kita buat sebuah garis bilangan. Kita buat sebuah garis bilangan di mana titiknya adalah min 2 dan berapa? Min 2 dan 4 per 3. Di sini kita lihat min 2-nya itu bolong atau tidak ikut karena dia tidak boleh sama dengan. Kemudian 4-nya itu apa? Penuh. Wes, angka 0 di mana? Tengah. 0 kalau saya masukkan 0 ya. Berarti min 8 dibagi dengan 2. Berapa? Berarti min. Berarti di sini apa? Plus. Tetapi di sini belum tentu.
Kenapa? Nah, di sini belum tentu. Kenapa? Karena tadi ada X plus 2 dicoret itu tadi. Ya, kan ada yang kembar ya. Kalau ada sesuatu yang kembar itu jangan terburu-buru plus minus karena menjadi batas. Maka kita coba di sini min 3 ya. Min 3 kuadrat berapa? 9. 3 kali 9 27. 2 kali min 3 min 6. 27 kurangi 6 kurangi 8 13. Min 3 tambah 2 min 1. 13 dibagi min 1 berarti di sini apa? Min. Bisa dipahami? Berarti kita punya di sini dia harus lebih dari 0, maka dia apa? Harus lebih dari siapa? Yang min kan tidak memenuhi, kan gitu ya? Maka jawabannya hanya X lebih dari 4/3. Apa jawabannya? Mudah sekali. Fungsi F itu bilangan real ke bilangan real, diketahui bahwa F bundaran GX sama dengan berapa? X sama 3 X plus 1. Oke. Diketahui bahwa GX sama dengan X min 2. Kemudian ditanya F2. Maka begini saudara-saudara yang berbahagia. Cara menyelesaikannya agar tidak rumit ya. Berarti begini, kita tulis F bundaran GX itu bermakna F kurung GX. Ya. GX sama dengan apa? Bla 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 X pangkat 3 min 6 X kuadrat plus 10 min 3. GX nya apa? Tetapi di situ diminta adalah F2, maka diminta F2, maka kita harus cari supaya GX sama dengan 2, maka gini, dari sini kita lihat. Supaya GX sama dengan 2 sama dengan apa? X min 2. Maka X-nya harus berapa? 4. Maka X harus sama dengan 4. Mudah. Maka X sama dengan 4. Maka di sini F-nya ini kan sudah 2. Ya kan? Dari sini X-nya ini diganti berapa? 4. Selesai. 4 pangkat 3 min 6 4 pangkat 2 plus 4 pangkat 3 4 pangkat 2 16 kali 6 96 plus 40 64 kurangi 96 min 32 tambah 40 kurangi 3 5. Selesai. Udah. Diketahui fx sama dengan akar 2x plus 3 dengan x lebih dari min 3/2. Ini merupakan syarat agar fungsi tersebut terdefinisi. Yang ditanya adalah inverse. Maka inverse itu kan begini. Fx kita ubah menjadi apa? Y. Kan begitu. Berarti apa? Y sama dengan berapa? Y sama dengan akar 2x plus 3. Kita mau mencari x sama dengan, karena kita diminta mencari inverse. Kedua ruas kita kuadratkan. Jadinya berapa? Y kuadrat sama dengan 2x plus 3. Plus 3 pindah ruas jadi apa? Y kuadrat sama dengan min 3 sama dengan 2x. 2 pindah ruas jadi Y kuadrat min 3/2 sama dengan x. Nah, x ini merupakan fungsi inverse. Berarti kita punya simpulan bahwa f inverse dari x sama dengan apa? Y-nya ini diganti dengan x. Berarti apa? X kuadrat min 3/2.
Padahal ditanya adalah F inverse dari 3. 3 kuadrat berapa? 9 min 3/2. Selesai. Apa jawabannya? Diketahui matriks A, B47 dan matriks B 3, 7, 1, 6 dan C-nya ini. Diketahui bahwa matriks A kali apa? Kali B sama dengan C. Berarti kita lihat dulu. Matriks A itu kan A, B, 4, 7 dikali dengan matriks B-nya 3 berapa itu? 7, 1, 6. Bagus. Ini sama dengan berapa itu? 11, 4, 19, 70. Oke. Mudah kok ya. Langkahnya begini. Kan ini ditaruh di belakang. Ya, ini kita pindah ruaskan saja. Matriks pindah ruas jadi inverse. Maka A, B, 4, 7 itu sama dengan matriks ini tetap 11, 4, 4 terus berapa? 19, 70. Ini boleh pakai ini atau boleh langsung ini dikalikan nanti pakai eliminasi. Mau pakai yang mana? Eliminasi atau seperti ini? Oh, seperti ini. Maka satu nanti perkaliannya double 2 kali. Oh, eliminasi saja ya. Ya, eliminasi saja. Pakai eliminasi saja daripada nanti double ya. Langsung kita kalikan. Berarti ini jadinya apa? AB kali 31 berarti apa? 3A plus B. AB kali 7 sama 6. 7A plus 6B. Wis toh? Ini gak penting. Kan kita butuh A sama B. Penting enggak? Enggak. Jadi di sini berapa? 11, 4. Sini enggak penting. Maka kita punya 3A sama dengan berapa? 3A plus B? 3A plus B sama dengan 11. Kemudian 7A plus B 6B ya. 6B sama dengan 4. Oke. Atas tak kalikan 6, bawah kalikan 1. Kan itu ya? Jadi kalau kali 6 berarti berapa? 18. A plus 6B ya? Oke, 6B sama dengan 66. Kemudian tetap 7A plus 6B sama dengan 44. Silakan. Seret berapa? 11A sama dengan 22. A sama dengan 2. Kalau A-nya 2, B-nya berapa? A-nya 2. Kan kita pakai yang ini ya? Ya. 3 kali 2? 6 plus B sama dengan 11. B 5. Kalau begitu A plus B berapa? 7. Selesai. 7 ya. Apa jawabannya? D. Selesai. Begini. Bayangan ini hasil bayangan dari 0,1, 1,2. Transformasi matriks X berurutan 2 kali 2. Oke, 2 kali 2. Misal matriks X itu saya misalkan dengan A, B, C, D. Karena matriks urdu 2 kali 2. Berarti ini kita ketika dikalikan dengan 0 min 1 hasilnya berapa? Min 2, min 3. Berarti begini. Pertama kita punya A, B, C, D saya kalikan dengan berapa? 0 min 1 hasilnya adalah min 2 min 3. Gini. Bisa dipahami ya?
Kemudian kita punya lagi A, B, C, D ketika dikalikan dengan 1, 2 hasilnya adalah 5, 7. Secara hukumnya AB ini kali 0, AB kali 0 min 1 berarti apa? A kali 0? B kali min 1? Min B sama dengan berapa? Min 2. Kan begitu ya? Sekarang C kali 0? Min D sama dengan berapa? Min 3. Kesimpulannya B sama dengan 2, D sama dengan 3. Mudah. Sekarang di sini kita lihat A, B, 1, 2 berarti A plus 2B sama dengan 5. B-nya berapa? 2 kali 2. Berarti A-nya 1. Beres. Kemudian C plus 2D sama dengan 7. D-nya berapa? 3 kali 2. Berarti C-nya 1. Sehingga yang diminta adalah bayangan C aksen. Jika C aksen adalah bayangan dari titik C oleh transformasi bla 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 kan begitu. Maka bisa kita simpulkan C aksen kan bayangannya. Maka min 1 min 2 dikali sama dengan ketika ada matriks apa? Halo? A, B, C 1, 2, 1, 3 dikalikan dengan siapa? Misalkan enaknya P sama Q. Nah, kita ditanya ini. Maka bisa pakai eliminasi atau bisa pakai inverse. Ini kita inversekan saja. Matriks pindah ruas jadi apa? Berarti 1 per 1 kali 3 dikurangi 2 kali 1. 3 kurangi 2. Gini ya. Kemudian dikalikan dengan ini diwalik 1 sama 3 jadinya 3, 1. Yang sebelah sini min 2 min 1 dikalikan berapa? Min 1 min 2 sama dengan PQ. Ini C-nya ya. Ini berapa? 1 dibagi 1 berapa? Nah, langsung tak penting ya 1 ya. 3 kali min 1 berarti min 3 plus berapa? Plus 4. 1 min 2 selesai. PQ berarti berapa dia jawabannya? 1 min 1 selesai. Apa jawabannya? A. Oke, nomor 11. Seorang pemain bola mengalami cedera lutut. Saatnya jam 8. Salah satu terapinya adalah jogging setiap hari dengan pola sebagai berikut. Oke. Jika lama jogging setiap minggunya mengalami peningkatan dengan jumlah yang tetap, maka lama jogging yang dilakukan selama 8 minggu. Berarti U8 kan? Ini barisan Kenapa aritmatika? Karena selisihnya 100 berapa? 5. Maka bisa kita simpulkan A-nya atau suku pertamanya adalah berapa? A-nya adalah 10, B-nya 5. Ya ditanya suku ke berapa? 8. 8 sama dengan A plus N, langsung 7B. Oke, kalau langsung tidak apa-apa. A plus 7B. A-nya berapa? 7 kali 5. Berarti 45. Oh, ternyata yang ditanya itu bukan sukunya, kan diminta selama. Berarti apa? SN. SN itu kan sama dengan N per 2 A plus UN. Karena kan kita harus terlanjur ngitung U8. Berarti tidak usah pakai ABB itu ya.
N-nya berapa? 8/2. A-nya berapa? 10. U terakhirnya U8-nya berapa? 45. 8 bagi 2? 4. 4 kali 5, 4 kali 5, 220. Selesai. Oh iya. Yang ditanya adalah selama. Iya. Bukan pada minggu ya. Oke. Iya nanti. Seorang peneliti melakukan pengamatan terhadap bakteri tertentu. Setiap setengah hari bakteri membelah diri menjadi 2. Setengah hari berarti 12 jam. Pada awal pengamatan terdapat berapa? 2 bakteri. Jika setiap 2 hari, setiap 2 hari berarti setelah 2 hari pengamatan dia menjadi berapa? 1/4 dari jumlah bakteri mati. Banyak bakteri setelah 3 hari adalah kan begini. Pertama berapa bakteri? 2. Saya alnalon 2. Berarti ini kan 1, 2, 3. Ini kan 1 hari. Ya. Ini berarti berapa hari? 4 hari. Loh. Kebanyakan, sorry. Kan setengah hari toh ya. Wah. Ini, berarti ini 2 hari, ya kan? Terus ini berapa? 3 hari. Bisa dipahami? Berarti ini berapa? Naiknya jadi berapa ini? 4. 2 hari, suku pertama, oh kurang, kan 2 hari. Ini kan awalnya kita punya 2. Ya, berarti berapa ini? 4. Habis itu berapa? 8. Kan begitu ya? 2 ini awalnya 4, 8. Kemudian di sini berapa lagi? 16. Terus 32. Kemudian dari 32 ini mati piro? Mati 1/4. 1/4 32 itu piro? Telah? Berarti 32 kurangi 8? Berarti di sini 24. Mari 24 terus piro? Nah, yang menaik kali 2 berarti berapa? Iya kan? Mari. Berarti 4, 8. Sudah apa jawabannya? Sudah. Cukup. Bola tenis dijatuhkan dari ketinggian 2 meter. Masya Allah. Memantul kembali dengan ketinggian 3/4 kali tinggi sebelumnya. Pemantulan ini terus berlangsung terus menerus hingga bola berhenti. Jumlah seluruh lintasan bola. Tanya anak kemarin ya. Itu bisa itu. Gama 3 sama 4 perbandingannya 3 sama 4 di jumlah berapa? 7. 7 ya. 3 sama 4 selisihnya berapa? 1. Berapa dia? 2. 7 kali 2 selesai. Salah itu. Dari sini. Nilai limit dari X mendekati 2 seperti ini langsung turunan kan ya? Atas tuh berarti limit X mendekati 2 turunan atas berapa? 1 min 2 X. Turunannya akar X berapa? 1/2 akar X. Ya, ingat lagi Y sama dengan akar kotak. Maka turunannya sama dengan kotak aksen per 2 akar kotak. Akar X turunannya 1, 2 akar X wis. X-nya berapa? 2, 1 min 4 per 1/2 akar 2. Jadinya berapa? Min 3 kali 2 akar 2 per 1. Jadinya min 6 akar 2. Selesai. Nilai dari limit X mendekati tak hingga akar 3X min akar 3X min 4 dikalikan dengan akar 3X plus 2. Berarti begini saudara-saudara. Limit mendekati tak hingga. Berarti di sini A kurung akar
3x dikalikan 3x plus 2. 3x kali 3x 9x plus 6x min akar 3x min 4 dikali ini. Berarti berapa? 9x kuadrat. 3 kali 2 kan 6x. 4 kali ini min 12. 6 min 12 min 6x. Min 8. Yang dibutuhkan kan cuma ini tok toh. 6 sama min. Berarti apa? 6 min 6. Kan begitu ya? Dibagi berapa? 2 akar 9. Berarti piro? Rolas plus per 6. Piro? Loro. Selesai. Oke, sekarang kita lihat. Apabila fx sama dengan 2x kuadrat min 10x plus 12. Di mana hasil dari limit x mendekati 0 fx plus h min fx plus h min fx per h. Kalau ada soal seperti ini biasanya x-nya bisa diganti dengan delta x atau h-nya bisa diganti delta x atau yang lain. Ini sebenarnya hanya definisi dari sebuah definisi sebuah turunan. Maka ini dikerjakan dengan pakai turunan saja. 2x kuadrat turunannya berapa? 4x. Min 10x. Selesai. Saudara-saudara yang berbahagia. Dari selembar karton berbentuk persegi yang berukuran 30 cm. Akan dibuat kotak tanpa tutup dengan cara menggunting 4 persegi di setiap pojok karton seperti pada gambar. Volume kotak terbesar yang dapat dibuat. Maka begini. Kita misalkan ini XX. Di sini apa? Ini apa? X, potongan kecil X. Kan begitu? Maka kalau dilipat, maka logika berpikir kita, ini kan X-an ya? Maka segini saja itu berapa? Maka ini kan sebagai alas. Ini kan alas sih. Kalau saya buat kotak aja lah. Ini kan sebagai alas. Iya kan? Berarti alasnya itu kan sama dengan apa? Alasnya berarti apa? Berapa? Ini ke sini berarti berapa? 30 dikurangi 2x. 30 kurangi 2x. Kan begitu ya? Tingginya juga x. Ya. Maka volume itu kan sama dengan P kali L kali T. Volume sebenarnya P panjangnya berapa? 30 min 2x. Lebarnya juga 30 min 2x. Tingginya x. Sehingga 30 min 2x kali 30 min 2x sama dengan berapa? 900 min 120 x dikalikan ditambah 4x kuadrat. Kalikan apa? Kalikan x. Itu ya. Habis itu ini kalikan semuanya berarti apa? 900 min x ya. Min 120x kuadrat plus 4x pangkat 3. Supaya menjadi maksimum, maka volume aksen harus sama dengan 0. Volume aksen itu ini diturunin sama dengan 0. 900x dikurangi 120x kuadrat. Diturunkan jadinya berapa? 900 min 240 x plus 12x sama dengan semua dibagi berapa? 900 dibagi 12 bisa apa tidak? 900 bagi 12 75. Maka di sini 75 min berapa? 20 kan begitu ya? X plus x kuadrat sama dengan 6. Atau tak tulis gini, x kuadrat min 20x plus 75 sama dengan 0. Nah ini faktorkan saudara-saudara yang berbahagia.
Piro, piro, ayo. 15 dengan berapa? 5. 15 kali 5 berapa? 75. Maka kita punya membawa X min 5 kali X min 5. Oh, sorry. X min 15 sama dengan 0. X sama dengan 5. X sama dengan 5. Kita coba kalau X-nya 5. Coba P-nya tadi kan 30 min 2X. Kalau lihat di sini 30 min 2X. Kalau X-nya 15. 2 kali 15. 30 kurangi 30. Mungkin enggak? Enggak mungkin. Maka 15 kita tidak pakai. Yang kita pakai apa? 5. X-nya 5. Maka X-nya kita punya 5. Maka di sini 30 min 2X 2 kali 5. 30 kurang ini berarti apa? Panjangnya sama dengan 20. Lebarnya kan juga sama ya? 20. Maka volume sama dengan X-nya kan tinggi. Berarti berapa? 20 kali 20 kali 5. Berarti jawabannya 2000. Jawabannya apa? Subhanallah. Oke, nomor 18. Persamaan garis singgung kurva fx sama dengan akar 2x plus 3. Tegak lurus dengan 3x plus y min 2. Langkah pertama begini, kita tentukan gradien ini. Gradiennya adalah y sama dengan berapa di situ? Min 3x plus 2. Kan begitu? Maka kalau dia gradiennya ini adalah min 3, ini M1, M2 itu sama dengan min 1 bagi M2, M1. Berarti min 1 per min 3. Berapa? Sepertiga. Kenapa pakai ini? Karena tegak lurus. Maka gradiennya sepertiga. Gradien bisa dicari oleh ini. F aksen X itu sama dengan berapa? 2 per, ya kan? Per berapa? 2 akar 2x plus 3. Ini sama dengan berapa? 1 per 3. Kan gitu ya? Ini tinggal apa? Coret, coret. Ini kan 1. Kesimpulannya akar 2x plus 3 sama dengan berarti 2x plus 3 sama dengan 9. 2x sama dengan 6. X sama dengan 3. Oke, setuju ya? X sama dengan 3, maka Y sama dengan berapa? Y itu sama dengan Fx, maka 2 kali 3. 6, tambah 3. Akar 9. 3. Bisa dipahami? Maka kita gunakan rumus persamaan garis, di mana Y min Y1 sama dengan MX min X1. Y min berapa? 3. M-nya 1 per 3. X min 3. Kalikan 3 semua. 3Y min 9 sama dengan X min 3. Atau yang 3Y min 9 pindah ke sana jadi apa? 0 sama dengan berapa? X min 3Y plus 6. Sudah. Jawabannya X min 3Y plus 6. Apa jawabannya? Sudah selesai. Begini. Di situ persamaan garis yang melalui A itu 1,1. Tegak lurus dengan garis singgung kurva X pangkat 3 min 3x kuadrat plus 3 di titik tersebut. Berarti titiknya sama. Maka kita harus cari gradien terlebih dahulu. Gradien dari kurva ini, maka M itu kan sama dengan F ya. F aksen X. Nanti aja M-nya. Turunannya berapa? X pangkat 3. 3x. Min 3x kuadrat. Min 6x. X-nya berapa di sini? 1. Ya. X-nya kan 1 ya. Masukkan berarti apa? M sama dengan 3 kali 1 3 kurangi min 3.
Oke, ini M1. Karena yang diinginkan adalah tegak lurus, maka kita butuh M2. M2 sama dengan min 1 per M1. M1-nya berapa? Min 3. Jadinya berapa? 1 per 3. Ini gradiennya kita pakai. Karena tegak sehingga rumus umum dari persamaan garis adalah Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Y1-nya berapa? 1. Berarti Y min 1 sama dengan 1 per 3 X min 1. Semua kali 3? 3 Y min 3 sama dengan X min 1. Ya. X-nya beda ruas, berarti 3Y min X min 2. 2 kan? Sama dengan 0. Apa jawabannya? Sudah. Mudah ya? Oke. Nomor 20, hasil dari integral 8x min 6 dikalikan berapa? Oke. Maka ini pakai integral apa? Integral kotak. Oke, kita tulis dulu. Integral berapa? 8x min 6 dikali 2x kuadrat 3x min 2 dx. Siapa yang di kotak? Siapa di kotak? Oke. 2x kuadrat min 3 ini dimisalkan kotak. Ini misalkan kotak. Kotak diturunin itu berapa? 4x min 3. 8x min 6 bagi 4x min 2 berapa? Min 3 berapa? 2. Berarti tinggal apa? Integral 2 kotak d kotak. Berarti kotaknya pangkat berapa? 1. 1 tambah 1? 2. Berarti 2 per 2 kotak pangkat 2 plus C. 2 nih coret-coret. Kotaknya kembalikan. 2x pangkat 2 min 3x min 2 pangkat 2 plus C. Selesai. Apa jawabannya? Mudah ya? Oke. Integral nomor 21 ini 3x berapa? 3x kuadrat min 5x plus 4. Maka gini, langsung diintegralkan berarti apa? 3x pangkat 2 tambah 1 3 per 3 min 5 per berapa? 2 x pangkat 2 plus 4x plus C. Sudah. 3 bagi 3? Tinggal apa? X pangkat 3 min plus 4x plus C. Apa jawabannya? Selesai. Kubus A, B, C, D, E, F, G. Oke, maka kita kasih nama ini A, B, C, D, E, ini. Perhatikan di situ. Ini H. Titik P terletak pada pertengahan HG. Maka di sini titik apa? P. Kemudian Q pertengahan HE. Ini titik Q. Q HE. Kemudian R pertengahan BC. Q apa? R. Yang ditanya adalah apa? Jarak titik? Titik
P ke garis apa? QR. Oke. Apa? P ke QR kan gitu ya? Oke, subhanallah. Coba perhatikan saudara-saudara, kalau kita lihat P ke Q kan ini. Ya kan? Kemudian kalau kita lihat segitiga yang membentuk adalah segitiga apa? P ini ya sama siapa? R. Oh, gisret. Segitiga opo iki? Sing diskusiku. Mana ya sama sih? Yoraro kan belum tahu. Coba perhatikan rusuknya ada berapa? Kalau rusuknya panjangnya berapa? 6. Separuhnya 6. Iki telu toh? Iki telu toh? Lah iki P iki piro? 3 akar 2. QR 6 akar 2. Kan diagonal sisi. QR itu podo karo EB. Bro. Nah, saiki goleki PR. Yang cari PR lewat siapa? Itu apa? Pythagoras. Iya, Gia. Teko GR ya? GR-nya berapa? 6, di sini 3. Walah. 6 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Wes. 3 kuadrat berapa? 6 kuadrat berapa? 6 tambah 36 45 akar 45. Yes, akar 45 aja. Akar 45 kan ya? Akar 45 kuadrat berapa? Ya, 45. 45 tambah 9 berapa? Berarti di sini akar 54. Oke. 54 ditambah 18 berapa? 72. Lihat di sini berarti dia merupakan segitiga siku. Kenapa? Karena 3 akar 2 kuadrat itu kan 18. Akar 54 dikuadratkan 54. 54 tambah 18 70. Nah, 72 itu kan sama aja dengan 6 akar 2 kuadrat. Bisa dipahami? Nah, karena di situ merupakan segitiga siku, maka kita bisa dapatkan begini. Maka ini merupakan siapa yang siku tadi? P. Kemudian di sini itu R, di sini apa? Q. Ya. Ini siku. PQ berapa PQ? 3 akar 2. PR akar 54. Akar 54 itu berapa? 3? Karena 9 kali 6 ya? Oke, bagus. 3 akar 6. RQ berapa? 6 akar 2. Karena yang ditanya adalah apa? Nah, maka harus tegak lurus saiki. Ini kudu tegak lurus. Maka misalkan ini kita misalkan X ya, jarak ini, maka apa? Kita menggunakan alas kali tinggi. Kalau alasnya 6 akar 2, maka tingginya X. Kalau alasnya 3 akar 2, maka tingginya 3 akar 6. Subhanallah. Ini kan podo bisa dibagi siapa? 3 sama ini 2. Akar 2 sama akar 2. X sama dengan 3/2. Jawabannya selesai. Nanti dipelajari lagi ya.
Nah, diketahui kubus A, B, C, D. Oke, A. B, C, D, Oke. Di situ kan dilihat jarak E ke bidang A, F, H. Kita buat inilah bidang apa A, F, H. Ini A, H Jombobo. Lihat E ke A, F, H itu yang dekat apa yang jauh? Kalau yang terdekat berarti berapa? Oke, ketika dekat maka 1/3 dikali dengan diagonal ruang 8/3. Jawabannya 8. kita masuk ke nomor 4. Nomor 4 di sini kita lihat bahwa jika diketahui sin sin X sama dengan A dan X merupakan sudut tumpul. Kalau sudut tumpul maka dia di kuadran 2. Kuadran 2 karena sudut tumpul. Kalau sudut lancip di kuadran 1. Nah, nilai sekan itu nilainya sama aja dengan cos, maka sekan nanti nilainya negatif. Oke, maka langkah pertama begini. Kita punya sebuah segitiga siku-siku di mana kita tahu bahwa di sini sin X, maka di sini X. Sin itu perbandingannya adalah depan miring, maka depannya A, miringnya 1. Sehingga sisi samping sini kita gunakan Pitagoras, maka akar 1 kuadrat 1 min A kuadrat. Sehingga kalau ditanya sekan dari X, sekan X itu karena sekan adalah kebalikan dari cos. Kalau cos itu samping miring, kalau sekan miring samping. Berarti miring per samping. Jadi akar 1 min A kuadrat. Karena di sini kuadran 2 atau sudut tumpul, maka dikasih apa? Minus. Maka jawabannya adalah E. Oke, sekarang kita masuk nomor 25. Kalau grafik fungsi Y sama dengan 2X, kita tahu bahwa kalau sin itu grafiknya kan gini. Untuk sin itu grafiknya kan gini. Ini. Kalau dia 2X, maka di dalam 2pi itu ada dua grafik seperti ini. Maka dia ini batasnya adalah sampai pi, ini mulainya 0. Maka di sini sampai pi yang model seperti ini apa? Yang C. Maka jawabannya adalah C. Seperti itu. Di hafalan aja. Kalau cos bagaimana? Kalau cos itu seperti ini, Kak. Nah, ini sampai 2pi. Tapi kalau cos 2x, maka ini sampai pi saja. Seperti itu. Oke. Untuk nomor ini kita lihat, diketahui bahwa sebuah kapal pesiar berlayar dari pelabuhan P menuju pelabuhan Q berjarak 200 km dengan arah jurusan 3 angka 80 km. Oke, misalkan gini. Ini dari siapa? Dari Oke, jurusan 3 angka, dia 80 cm. Oke, maka di ini ada merupakan P menuju pelabuhan Q. Ini jaraknya adalah 200 km dan sudutnya adalah 80 derajat. Kemudian dari pelabuhan Q berlayar menuju pelabuhan
R dengan berjarak 300 km dengan arah jurusan 3 angka 200 derajat. Oke, maka kalau ini dari Q jurusan 3 angka, kan ini kalau saya oke, karena diminta tulisan 3 angka dari Q, maka ini Q-nya. Dan nanti ini 200 derajat. 200 derajat dari sini. Nah, maka saya buat ini 200 derajat. Maka sini 200 derajat. Nah, ini ke sini sebesar 200 derajat. Kemudian jarak Q ke R ini 300 km. Oke, yang ditanya adalah jarak P ke sini. Nah, ini P ke sini. Oke, ini jarak yang padahal kita tahu ketika ini misalkan garis ini dilanjutkan, ya, misalkan garis ini dilanjutkan ke sini. Nah, ini kan totalnya kan harus 200 derajat. Nah, ini ke sini kan 200 derajat. Nah, ini 200 derajat sampai sini. Karena kalau lurus kan 80, maka di sini 20. Karena di sini 20, kita tahu ini 80 kan? Berarti kan sudut ini kan harusnya 80. Nah, ini ke sini sampai sini 80, tapi di sini 80 karena ini ada 20, maka yang kecil ini adalah 60. Nah, kalau kita buat sebuah segitiga sembarang, anggap segitiga sembarang ya. Segitiga sembarang yang mewakili itu tadi. Kita dapat bahwa di sini itu sama dengan 200 km, di sini 300, kemudian di sini 60 derajat. Oke, maka untuk mencari PQ ini P, ini Q, ini PQ, ini R, ini R. Ini juga R. Nah, maka mencari PQ itu berarti PR itu PR kuadrat itu sama dengan pakai aturan kosinus 200 kuadrat berarti jadinya 40.000 ditambah 90.000 dikurangi 2 kali 200 dikali 300 cos 60 sama dengan setengah, sehingga jadinya PR kuadrat sama dengan 40 tambah 90 berarti 130.000 dikurangi dengan 60.000. Nah, ini kan 60.000. Berarti PR sama dengan akar 130 berarti 70.000. 70.000 itu kan 10.000 kalikan 7, 10.000 itu berarti berapa? 10.000 itu akar 10.000 itu sama dengan 100 akar 7, sehingga jawabannya adalah 100 akar 7 km, yakni A. Selesai. Nomor 27, persamaan dari garis 2y plus 2x min 1 sama dengan 0 jika didilatasikan dengan menggunakan faktor skala 2 dengan titik pusat 0,0 dilanjut dengan rotasi. Maka begini, ketika ada x, y, dia dilatasi dengan faktor skalanya 2, maka ini menjadi 2
X, 2Y. Kemudian dilanjut dengan apa? Dengan rotasi sejauh 90. Rotasi di sejauh 90 berlawanan arah jarum jam. Kalau berlawanan arah jarum jam berarti dia positif 90. Maka tinggal apa? Tinggal ini dibalik tetapi yang X-nya diganti min. Berarti min 2Y, 2X. Ini miliknya X double aksen, ini miliknya Y double aksen. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa Y sama dengan min 2X double aksen, kemudian X-nya sama dengan, bukan 2,5 ya, ini salah. Y sama dengan X double aksen per 2, min 2 maksudnya. Kemudian X sama dengan Y double aksen bagi 2. Sehingga kalau dimasukkan ke garis 2X, 2Y plus 4X sama dengan min 1 sama dengan 0. Maka jadinya 2X double aksen dibagi dengan min 2 ditambah dengan 4 dikalikan dengan Y double aksen dibagi 2 min 1 sama dengan 0. Jadinya adalah min X double aksen plus 2Y double aksen min 1 sama dengan 0. Di situ kan nggak ada yang min X plus 2Y, nggak ada, semua kalikan 1 jadinya apa? X, aksennya saya buang, min 2Y plus 1 sama dengan 0. Maka jawabannya adalah E. Oke, sekarang kita masuk ke nomor 28. Diagram batang berikut menunjukkan produksi pakaian dikelola oleh Bu Rahmi selama 2017 dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Di sini kita lihat bahwa yang pertanyaannya adalah peningkatan tertinggi jumlah produksi pakaian Bu Rahmi terjadi pada bulan. Nah, yang ditanya adalah peningkatan, berarti selisih yang paling tinggi itu kalau dilihat dari gambar itu terlihat dari sini. Terlihat dari sini. Ini peningkatan ini sama ini. Sekarang kita hitung. Kita lihat. 81 dikurangi dengan 18 itu sama dengan berapa? Sama dengan 63. Maka di sini peningkatannya ada 63. Kemudian yang satunya adalah 153 dikurangi dengan 87 berapa? 66. Di sini 66. Maka peningkatan tertinggi 66 pada bulan November. Peningkatannya 66. Oke. Maka jawabannya E. Oke, sekarang masuk nomor 29. Data di bawah ini adalah data skor hasil ulangan matematika kelas 12 IPA suatu SMA. Yang ditanya adalah modus data dari pada tabel berikut. Oke, modus itu adalah data yang paling sering muncul. Kalau frekuensi berarti frekuensi yang paling banyak, maka frekuensi yang paling banyak adalah 18 di kelas 36 sampai 40. Kita tahu bahwa modus itu sama saja dengan tepi bawah kelas modus ditambah dengan D1 per D1 plus D2 dikalikan dengan panjang kelas interval atau C. Sehingga kita lihat tepi bawah kelas modus adalah 36 kurangi 0,5 berarti 35,5 ditambah D1 itu merupakan selisih kelas modus dengan kelas sebelumnya berarti 6 per di sini juga 6 D2 itu sama saja dengan 16 sama 18, selisihnya berapa? 2. Kemudian ini kita kalikan dengan panjang kelas.
36 sampai 40, 36, 37, 38, 39, berarti 5. Maka di sini kita dapatkan bahwa 35,5 plus 30 per 8. Berapakah 30 dibagi 8? Kita lihat bahwa 30 dibagi dengan 8 itu kan sama dengan 3,75. Sehingga di sini kita dapatkan 35,5 ditambah 3,75. 3,75. Sehingga 35 tambah 3 kan 38. 38 0,5 dibagi 39,25. Jawabannya adalah E. Oke, sekarang kita masuk nomor 30. Diketahui, perhatikan gambar di bawah. Gambar seperti ini. Kuartil kedua dari data histogram. Kuartil kedua itu sama aja dengan median. Kita tahu bahwa median itu kan sama saja dengan tepi bawah kelas median ditambah 1/2 dikalikan dengan N dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas median atau FK dibagi dengan frekuensi kelas median dikalikan panjang kelas atau I atau C, terserah ya, C saja tidak apa-apa. Sebelum kita hitung dulu, kita tentukan N-nya atau total frekuensi. Sekarang kita lihat 2 ditambah dengan 6 ditambah dengan 7 ditambah dengan 20 ditambah dengan 8 ditambah dengan 4 ditambah dengan 3 itu kan sama dengan 50. Maka frekuensi total di sini atau N-nya adalah 50. Maka data nilai mediannya atau mediannya itu kan data antara data ke-25 dan 26. Data ke-25 dan 26 itu antara di sini 71 sampai 75. Maka bisa kita simpulkan tepi bawah kelas median adalah 70,5 ditambah dengan setengah dari N. N-nya 50, setengahnya adalah 25. Dikurangi frekuensi kumulatif, maka sebelum kelas median ini 2 tambah 6 tambah 7 berarti 15. 15 per frekuensi kelas median di sini 7175 di mana? Di 20 frekuensinya. Panjang kelas, sekarang kita ini kalikan panjang kelasnya 71 sampai 75 itu berapa? 71, 72, 73, 74, 75 berarti 5. Sehingga bisa kita simpulkan 70,5 ditambah dengan 25 kurangi 15 sama dengan 10. 10 per 20 dikalikan 5, maka jadinya adalah 2,5. 2,5 ditambah 70,5 sama dengan 73. Jawabannya adalah D. Oke. Soal ini kalau kita lihat rata-ratanya kan begini. Kalau rata-rata dari soal ini disebut sama dengan mediannya. Berarti kita lihat di situ. Sekarang di sini 2. Baik, urutkan 2, 3, 4, kemudian di sini 6 sama 7. Berarti kan dia untuk memudahkan tidak mungkin dia di bawah 4. Harus di atas 4. Yang mungkin adalah yang mungkin ada di sini. Yang mungkin hanya 1, berarti 5. 5 pun tidak. 5 pun dia salah. Kalau ada 5, dia tidak mungkin sama dengan rata-rata. Maka di sini kita lihat yang mungkin P dia sebagai nilai rata-rata dan juga jika rata-rata dari tersebut sama dengan median. Oh, berarti dia bukan
istilahnya bukan ini, bukan apa, kita coba-coba ya. Berarti yang mungkin yang pertama adalah ketika di sini berapa ya? P-nya harus bilangan asli ya. Berarti kalau P-nya bilangan asli, maka di sini kemungkinan yang pertama adalah 5. Oke. Kalau dia 5 di sini kita lihat. Pasti ini kan di tengah-tengah sini berapa? 4,5. Kalau 4,5, nilai medianya 4,5, apakah rata-ratanya? Wah, sekarang kita lihat. Median 4,5, rata-rata sama dengan berapa? Kita hitung saja. 3 tambah 2 tambah 3 tambah dengan 4 tambah dengan 5 tambah 6 tambah 7 sama dengan 27. 27 dibagi dengan 6 sama dengan ya. 4,5 di sini sama. Rata-rata sama ini sama. Kalau dia 5. Berarti berapa? Banyak bilangan-bilangan asli yang mungkin menurut saya cuma 1 saja. Nanti kalau ketemu lagi silahkan dicoba. Karena ini nyoba-nyoba, ada itunya, nanti silahkan dicoba sendiri ya. Kalau ada lebih dari 1 silahkan. Karena ini yang kita coba baru sekian. Pada suatu rumah sakit tersedia 2 ruang terapi untuk penderita stroke dengan kapasitas pasien maksimal 3 orang per ruang. Jika ada 5 pasien ingin masuk ke ruang terapi pada waktu yang bersamaan dan tidak boleh ada ruang terapi yang kosong, banyak cara menempatkan pasien tersebut. Maka begini, maka bisa kita simpulkan bahwa 5 kombinasi 3 ini masuk ke ruang 1, berarti sisanya kan masih ada 2 pasien kan lebih-lebih kan, maksimal 3 orang, maka 2 pasien ini dianggap 1, berarti tidak ada masalah. Ini kemungkinan pertama. Maka kemudian berarti 5 faktorial 5 kurangi 3 2 faktorial 3 faktorial, sehingga jadinya 5 kali 4 kali 3 faktorial per 2 kali 3 faktorial, coret-coret berarti 10. Ini kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, kamar pertama hanya diisi 2 orang, berarti 5 kombinasi berapa? 2. 5 kombinasi 2 itu berapa? 5 faktorial 5 kurangi 2 3 faktorial 2 faktorial, kan sama ini, berarti sama-sama 10. Sehingga ini dijumlahkan 10 tambah 10, 20. Selesai. Ini pada saat praktikum kimia terdapat 7 larutan, terdiri dari 4 larutan P dan 3 larutan Q. Jika dari larutan tersebut dipilih 3 larutan secara acak. Ingat, dipilih berapa? 3. Banyak cara memilih 2 larutan P dan 1 larutan Q. Ingat, yang diminta adalah 2 larutan P. Larutan P itu tersedia berapa? Maka 4 kombinasi 2. Larutan Q diambil 1 tersedia. Berarti berapa? 3 kombinasi 1. Berarti berapa? 4 faktorial. 4 kurangi 2? 2. Terus 2 faktorial. Alhamdulillah sudah banyak sisa. 3 kombinasi 1 jadinya 3 faktorial per ya. Nek pahamnya ini enak sudah saudara. 4 3 2 faktorial per 2 toh, ini 2 faktorial. 2 faktorial kan sebenarnya 2 toh ya? Berarti di sini apa? 3 kali 2 faktorial 2 faktorial kali 1. Siapa yang bisa dicoret? Coret, 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 coret,
lihat 2 kali 3 kali 3 18. Alhamdulillah selesai. Saya kira cukup salah. Nah, nanti silakan dipelajari. Nomor 34. Ketiga orang siswa yaitu Andi, Tito, dan Vian diberikan ulangan harian susulan mata pelajaran matematika. Untuk dapat mencapai nilai KKM minimal, peluang Andi adalah 4 per 5, peluang Tito 2 per 3, peluang Vian 3 per 4. Peluang bahwa minimal 2 di antara 3 siswa dapat mencapai nilai KKM. Jadi minimal 2, berarti kan begini kemungkinannya. Peluang siapa Andi? Peluang Andi sama dengan 4 per 5. Maka komplemennya, peluang Andi komplemen kan berarti dia sama dengan 1 per 5. Kemudian untuk peluang Tito 2 per 3. Maka peluang komplemen dari Tito itu sama dengan 1 per 3. Berarti gagal. Kemudian untuk Vian, peluang dari Vian, Vian ini adalah 3 per 4. Kemudian peluang Vian ini tidak lolos KKM atau komplemennya jadi 1 per 4. Kemungkinan pertama yang tidak lolos adalah Andi komplemen yang tidak lolos. Maka jadinya apa? 1 per 5, 2 per 3, 3 per 4. Nih, kemungkinan pertama. Tadi berapa? Berarti sama aja dengan 6 per 60. 6 per 60. Kemungkinan kedua yang tidak lolos adalah Tian komplemen. Tito tidak lolos. Tito tidak lolos, maka begini, Andi berarti 4 per 5 ya. 4 per 5 dikali dengan 1 per 3 karena Tito tidak lolos, dikalikan 3 per 4. Jadinya berapa? 12 per 60. Kemudian yang ketiga, kemungkinan ketiga yang tidak lolos satu lagi adalah Vian tidak lolos, Vian komplemen. Sehingga jadinya berapa? 4 per 5 dikali dengan 2 per 3 dikali dengan 1 per 4. Jadinya berapa? 8 per 60. Karena dia minimal 2, maka ketiga-tiganya lolos juga mungkin. Lolos semua berarti berapa? 4 per 5 dikalikan 2 per 3 kalikan 3 per 4 sama dengan 4 kali 2 8, 8 kali 3 24 dibagi dengan 60. Nah, ini semua kita jumlahkan. Maka 6 tambah 12 ditambah 6 tambah 12 ditambah 8 ditambah dengan 24 sama dengan 50. Maka peluangnya adalah 50 per 60. 50 per 60 sama aja dengan 5 per 6. Maka jawabannya adalah A. Sebuah kandang kambing berisi 3 kambing jantan dan 7 kambing betina. Pintu kandang tersebut hanya dapat dilewati oleh seekor kambing.
Suatu waktu pemilik kambing akan mengeluarkan 2 kambing dengan hanya membuka pintu kandang tersebut. Pintu kandang segera ditutup kembali setelah 2 kambing sudah keluar kandang. Peluang kambing yang keluar dari kandang keduanya jantan adalah begini. Di dalam kandang itu kan ada 3 kambing jantan, 3 jantan, dan 7 betina. Oke. Di sini dia keluarnya satu-satu tanpa pengembalian, tanpa dia kembali. Maka peluangnya berarti kan peluang pertama jantan, ini kan keduanya jantan. Jantannya ada berapa? 7. Keluarkan 1 dulu, berarti kan jantannya 3. Berarti 3/10. Nah, jantan pertama kan sudah keluar. Tinggal berapa jantannya? 2. Peluang di 2 per berapa? 9. Sehingga jawabannya adalah kalau kita lihat ini, kita sederhanakan kan sebenarnya bisa 3 kita coret-coret di sini berapa? 3. Kemudian ini 2 kita coret-coret di sini sama 5, maka jawabannya adalah 1/15. Selesai. Suatu mesin permainan melempar bola bernomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 10 sebanyak 70 kali. Frekuensi harapan muncul bola bernomor prima. Nomor prima apa saja? 2, 3, 5, 7. Ada berapa bilangan prima? 4. Berarti 4 per total bulannya adalah 10 kalikan berapa kali? 70. Sehingga jawabannya ini coret-coret 7, 4 kali 7 sama dengan 28. Selesai. Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, Desa X mengadakan lomba mengambil kelereng dari wadah dengan aturan sebagai berikut. Setiap tim terdiri dari 5 orang dan setiap anggota kelompok harus mengambil kelereng sesuai urutannya. Pada pengambilan putaran pertama, ya kan? Putaran pertama, 5 orang secara bergantian hanya diperbolehkan mengambil masing-masing 1 kelereng. Pada putaran ke N, tetapi N-nya harus lebih besar sama dengan 2. Putaran kedua dan seterusnya, orang pertama setiap kelompok mengambil N kelereng. Kalau dia putaran kedua, maka orang pertama ngambil 2. Kalau putaran ketiga, orang pertama ngambil 3. Ya kan? Dan selalu bertambah 3 kelereng untuk peserta pada urutan berikutnya dalam kelompok tersebut. Tim C beranggotakan siapa? Oke, misalkan saya tulis begini. Ini Aldo terus siapa? Bambang. Kemudian Chandra, salam. Didi dan Eka. Oke. Pada putaran pertama, ini kita anggap putaran pertama. Aldi mengambil berapa? 1. Karena ada setiap siswa ya kan ya mengambil kelereng ya. Ya kan? Pada putaran pertama 5 orang secara bergantian hanya diperbolehkan mengambil 1. Berarti di sini berapa? 1. Bambang 1, Chandra 1, Didi 1, Eka 1. Bisa dipahami? Putaran kedua, Aldi mengambil berapa? 2. Bambang ngambil berapa? Hati-hati. Bertambah 3 kelereng. Berarti berapa? 5. Di sini berapa? 8. Di sini berapa? 11. Di sini 14. Bisa dipahami ya? Kemudian putaran ketiga. 3 di sini 6, 9, 12, 15. Kemudian sekarang kita putaran keempat. Kita sampai cari ketika Chandra mengambil berapa? 11.
Putaran keempat di sini mulainya berapa? 4. Di sini 7, 10, 13, 16. Ya kan? Sekarang kita lihat putaran kelima. Oke, kita lihat berapa di sini? 5, 8. Stop. Kenapa stop? Karena tim terakhir, ini 11 ya. Maka sekarang kita lihat jumlahnya ini semua, ya kan? Maka kita jumlah saja semuanya ini. Jumlahkan semua, berarti ini kan kita jumlah ya. Langsung aja, biar cepat. Lima, langsung kita seret kan? 5, 50, 45, dan berapa ini? 24, ya kan? Nah, sekarang kita cari jumlah totalnya. Berarti begini ya? Loh, mudah sekali ternyata. Total dari semua ini kita jumlah. Ini kita jumlah semua kan? Oke. Berapa totalnya? 164. Berarti jawabannya adalah 164 kelereng. Bisa dipahami? Alhamdulillah. Sebuah kapal berlayar dari pelabuhan P pada pukul 7 dengan arah jurusan 3 angka 50 derajat dan sampai di pelabuhan Q pada pukul 13.00. Kan begitu ya? Berarti berapa jam? Berapa jam? 6 jam. Kemudian pukul 14.00, ya kan? Kapal bergerak kembali dari pelabuhan Q ke pelabuhan R dengan arah jurusan 3 angka adalah 170 derajat. Dan sampai pada pelabuhan R pada pukul 18.00. Berapa jam? 4 jam. Ya, bisa dipahami ya? Kecepatan rata-rata adalah 40 mil per jam. Mudah sekali kan? Semuanya sama kecepatannya. Jika P adalah jarak pelabuhan P ke pelabuhan Q dalam mil, nilai P kuadrat sama dengan, maka langkahnya begini. Kita tentukan, ini sudah pernah kayaknya. Ya, ini kita buatin sebelum. Jebret. Dia di sini jurusan 3 angka. Jurusan 3 aja berapa? Anggap aja kita ini ambil P. P dulu kan ya? Ini adalah P. Jurusan 3 angkanya berapa derajat? 50 derajat. Maka kita tarik dari sini, dia harus 50 derajat. Anggap aja ini 50. Ya, maka di sini 50 derajat. Yang di sini dulu kita tulis 50 derajat ini, 50 derajat. Kemudian ini nyampe siapa? Nyampe Q. Oke, ini nyampe Q. Kemudian dia berhenti, ya kan? Setelah berhenti, kita buat lagi di sini jurusan 3 angka itu harus yang lurus ke atas ya. Nah, ini. Di sini dia sampai Q, dia mau kemana? Ke R. Ke R-nya dia berapa derajat? 170 derajat. Maka kita cari lagi ya 170. 170 derajat. 170 derajat kan lebih dari berapa? 170 derajat itu kan lebih dari 90 kan ya. Maka kita buat anggap aja AP lurus tapi garis itu lurus. Ya. AP lurus tapi ora sido lurus seperti ini. Maka ini ke sini itu namanya berapa? 100. Di sini 170 derajat. Yang mana? Yang ini.
Ini miliknya siapa? R. Padahal di situ ada keterangan bahwa kecepatan rata-rata adalah 40 mil per jam. Sekarang kita lihat P ke Q berapa jam? 7 ke 13. Berarti 6 kali 40 berapa? 240 berapa mil? Q ke R berapa jam? 4 kali 40 160 mil. Sekarang kita lihat ini berapa sudutnya saudara-saudara yang berbahagia. Kalau kita tarik sebuah garis merah di sini. Amin. Masih kelupaan ya. Nah, kita tarik garis di sini ke bawah. Nah, yang lurus. Sudut lurus itu berapa derajat? Sudut lurus itu kan 180. Berarti kita lihat di sini kurang berapa derajat yang kecil? Berapa? Maka di sini 10. Iya kan? Yang sebelah sini berapa? Sama dengan ini kan? 50. Berarti totalnya berapa sudut yang sebesar ini? 6. Berarti kalau kita ditanya jarak dari siapa ini? Dari jarak apa? P ke siapa? Ke R. Itu ditanya ya. Nah, P ke Q apa P ke R? P ke Q masa? Kalau P ke Q ya sudah selesai berapa? Berarti kan soal aslinya ya ditanya apa? P ke R soal aslinya. Salah ya. Ini mungkin keliru ketik ya. Soal aslinya apa? P ke R. Ini diganti R. Bentar. Ya, ini ganti R. Ganti apa? R. Tutup aja sini bentar. Nggak apa-apa. Ini Q-nya diganti apa? Diganti R. Daripada nanti ini diganti apa? R. Mungkin kesalahan ketik ya. Oke, maka kita bisa melihat ada sebuah ada apa? Segitiga. Lah, segitiganya ini kalau kita tarik ke sini, kita menggunakan aturan apa? Aturan kosinus. Maka begini aturan kosinusnya. P kuadrat itu sama dengan 240 kuadrat plus berapa? Kuadrat plus 160 kuadrat min 2 kali 240 160 cos 60 kan gitu ya. 240 kuadrat berapa? 57.600 plus 25.600 min berapa? Cos 60 itu sama dengan setengah. Maka di sini sama dengan berapa? 240 kali 160 berapa? 38 400. Sehingga totalnya ini berapa? Total 57600 ditambah 25600 min 3840 sama dengan berapa? 44800. Sudah. Nilai P kuadratnya 44800. Selesai. Ini caranya. Sudah cukup. Wajib bener. Coba perhatikan. Zaki akan membuat sebuah alamat email. Untuk keperluan itu, ia memerlukan sebuah kata sandi atau password yang terdiri dari 8 karakter. Kata sandi dikatakan baik jika menggabungkan antara huruf dan angka. Zaki akan menggunakan namanya pada 4 karakter awal atau akhir secara berturut
turun. Kemudian ditambahkan dengan 4 buah angka berbeda 0 sampai 9 secara acak. Misalkan Zaki 1 2 3 4, Zaki 4, Zaki 3 4 3. Oh, ini salah kan harus 4 angka. Ini berapa angka ini? Ya, 3-nya hilang ya. 0 3 2 1 Zaki, 3 2 1 4 Zaki dan lain-lain. Banyak kata sandi email dapat digunakan Zaki adalah begini. Zakinya itu kan selalu jadi satu kesatuan ya, nggak diubah-ubah. Berarti misal ini tempatnya Zaki di depan, Zaki di depan. Berarti di sini ada berapa tempat kosong? 4. Dan kemungkinan kedua Zaki di belakang. Dan kemungkinan kedua nanti tinggal dikalikan 2 saja. Angka 0 sampai 9 itu ada berapa angka? 10. Berarti kita tulis di sini angka yang mungkin adalah 10 angka. Kalau sudah dipakai 1 tinggal berapa? 9. Dipakai 1 tinggal berapa? Dipakai 1 tinggal berapa? 7. Kan Zaki bisa di depan, bisa dikalikan 2. Silakan dihitung. 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 2. 10.080. Gini sudah selesai. Sebuah akuarium berbentuk balok tanpa tutup memiliki alas berbentuk persegi. Ingat, akuarium berbentuk balok tanpa tutup. Berbentuk alasnya berbentuk persegi panjang dengan perbandingan lebar dan panjangnya 2:3. Berarti kita punya kesimpulan panjang dibanding siapa? Panjang dibanding lebar sama dengan 2:3. Berarti kalau saya misalkan panjangnya adalah 2x, lebarnya 3x, tingginya tetap T, ya, begitu. Padahal di sini ada keterangan luas permukaan akuarium. Kita lihat luas permukaan akuarium dia tanpa tutup. Berarti tanpa tutup berarti kan panjang kali lebar plus keliling alas kali tinggi. Kan gitu ya? Berarti apa keliling alas? 2 panjang lebar 2P plus L kali T. Kan begitu? Iya kan? Nah, ini kan alasnya saja, tutupnya enggak usah. Luas permukaannya berapa? 1800 sama dengan panjang kali lebar 2x kali 3x 6x kuadrat plus 2 kali panjang tambah lebar 5x kalikan T. Berarti jadinya berapa? 1800 min 6x kuadrat sama dengan 10xt. Ya kan? Berarti T sama dengan apa? 1800 min 6x kuadrat per 10x. Nih. Sekarang kita tujuannya adalah mencari volume maksimum. Volume apa? P kali L kali T. P-nya berapa? 2x kali 3x kali berapa? Oke, 1800 min 6x kuadrat per 10x. Kan begini saudara-saudara yang berbahagia. Apa yang dicoret? X 2 10 5. Betul kan? Sekarang kita kalikan ini, berarti 3x dikalikan 1800 berapa? 5400x per 5, ya kan? Sekarang ini kali ini 3x kali min 6x, maka min 18x pangkat 3 per 5. Karena dia inginkan adalah maksimum
Maka kalau maksimum pakai turunan pertama sama dengan 0, maka F aksen sama dengan 0. 400 X per 5 diturunkan jadinya berapa? 400 per 5 toh, iya kan? Min berapa? 18 kali 3 54 X kuadrat per 5, kan begitu? Sama dengan 0. Kalau ini berarti kita punya kesimpulan bahwa 54 X kuadrat per 5 sama dengan 5400 per 5, kan begitu ya? Sekarang yang sama kita coret saudara-saudara yang berbahagia. 5 nih jebret coret, 54 coret, di sini tinggal 100. X kuadrat 100, maka X-nya berapa? 10. Kan tidak mungkin negatif karena panjang. Kalau X-nya 10, maka kita bisa mencari panjangnya berapa? Panjang sama dengan 20, lebar sama dengan 30. Tingginya berapa? Tinggi sama dengan 1800 dikurangi 600. Berarti berapa? 1200 dibagi 100. 120. 12 apa 120? 12. Maka ini 12. Maka volumenya maksimum adalah apa? 20 kali 30 kali ini kali ya. Kali berapa? 12. Berapa saudara-saudara? 7.200. Selesai. Bisa dipahami? Alhamdulillah.